Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali guys di channel Trader FX. Oke, kali ini kita akan sharing kembali. Dan sharing kali ini menurut saya ini adalah poin penting bagi kita yang masih pemula. Jadi buat kita yang masih pemula jangan di skip, tolong diperhatikan benar-benar. Siapa tahu ada manfaat dan informasi penting di dalam video ini. Oke. Jadi bisa dibilang teknik yang saya mau share ini adalah top down analysis. Kemarin kita sudah share juga top down analysis, cuman mungkin teman-teman yang masih pemula belum paham sebenarnya dasar pemikiran dari top down analisis itu seperti apa. Apakah kita hanya mengandalkan atau menganalisa dari time frame yang besar kemudian turun yang kecil, turun lagi yang lebih kecil lagi, hanya seperti itu? Nah, bisa dibilang seperti itu, tapi itu benar-benar masih dasar guys. Jadi sebenarnya konsep berpikirnya top down analisis itu seperti apa? Bagaimana cara kita entry, bagaimana kita memasang SL, bagaimana kita memasang take profit. Nah, disinilah pentingnya top down analysis. Oke, langsung saja. Konsepnya adalah ketika kita mau trading menggunakan teknik top down analysis, tentu kita akan membuka dulu time frame yang besar. Taruhlah di time frame yang besar ini sedang terjadi downtrend seperti ini. Ya. Maka apa yang harus kita lakukan? Kita akan menunggu ya, menunggu adanya pullback sebelum kita entry sell. Oke, ketika sedang downtrend di time frame besar, maka trader yang bijak adalah mencari peluang sell. Oke. Nah, di sini ketika sedang terjadi downtrend seperti ini guys, maka yang kita lakukan sebaiknya adalah menunggu harga ini pullback ke atas. Kemana? Bisa ke trendline, bisa ke support, dengan harapan support ini nanti akan menjadi resisten. Begitu juga dengan trendline ini. Oke, akan menjadi resisten kuat yang mampu memantulkan harga. Namun perlu dipahami, jika kita benar-benar mau trading, benar-benar mau berpikir dalam trading, maka sejujurnya ya, ini saya katakan, ini sangat penting guys. Penting sekali buat kita yang masih pemula. Ketika time frame besar sedang pullback atau retrace seperti ini, sesungguhnya dia di time frame kecilnya sedang uptrend. Betul? Betul ya. Nah, seperti ini. Dia sedang uptrend. Lalu, kapan kita entry? Oke, entry-nya kita akan menunggu di zone. Oh, support sini. Oh, trendline sini. Artinya ada beberapa hal yang konfluen yang akan semakin meyakinkan kita bahwa ketika harga sampai area sini akan memantul kembali ke bawah. Apa satu lagi yang harus kita tunggu? Ketika di time frame kecil ini sedang uptrend guys, maka kita harus menunggu adanya reversal. Artinya harus ada tanda-tanda dulu bahwa dia mau balik turun. Oke? Seperti itu. Nah, gitu guys. Paham ya? Jadi intinya ketika kita menemukan di time frame besar, boleh H4, daily, weekly ya, pokoknya saya menyarankan di H4 ke atas untuk time frame besarnya. Jadi ketika kita menemukan time frame besarnya sedang downtrend, maka kita tunggu harganya pullback atau retrace ke atas, lalu kita pantau di time frame kecilnya, kita tunggu di zone-zone tertentu melakukan reversal. Karena apa? Karena ketika pullback di time frame besar, maka sesungguhnya dia sedang trend di time frame kecil. Jadi saya nggak usah menjelaskan ketika nanti ada uptrend, karena penjelasannya sama saja. Oke. Oke, kita langsung saja ke contoh chartnya guys. Nah, di contoh chartnya kita lihat ini di Euro USD. Kalau kita lihat saat ini sedang downtrend.
betul ya. Di sini kalau saya tarik garis trendline seperti ini kelihatan sekali bahwa Euro USD di time frame daily ini sedang downtrend. Kalau kita perhatikan struktur marketnya jelas sekali kalau dia sedang downtrend ya. Dari low sini membuat high, di sini kemudian membuat lower low, kemudian membuat lower high ya kan, dan terus membuat lower low sampai sini. Maka harapan kita Euro USD akan naik ke sini, retrace ke sini, baru kemudian turun seperti itu. Nah, nanti kalau harga naik dari sini ke sini, ini artinya di time frame kecil itu sedang uptrend. Maka kita tunggu di sini ada tanda-tanda reversal, baru kita sell. Sellnya berdasarkan apa? Oh, di time frame kecil sudah reversal mau sell dari uptrend, di time frame besarnya memang sedang downtrend. Begitu guys. Oke, maka kita coba akan lihat perjalanan dari Euro USD ini. Oke. Oke, sekarang sudah menyentuh area trendline, dan kalau kita tarik garis dari support sini ke sini juga sudah mendekati atau sudah berada di zone resisten, support menjadi resisten. Maka kita akan pergi ke time frame yang lebih kecil, misalkan H1. Nah, seperti ini. Kita perhatikan di H1 jelas sedang uptrend. Apa yang perlu kita perhatikan kalau sudah mencapai zone? Ya, kita perhatikan harus ada tanda-tanda reversal. Oke, tanda-tanda reversal. Ini guys, di time frame H1-nya kita perhatikan, fokus di sini sekarang. Oke. Nah, di sini kalau kita lihat dari sini ada high, membuat low, higher high, higher low, kemudian membuat higher high di sini, dan di sini turun membentuk lower low. Artinya di sini sudah terjadi yang namanya change of character. Dan ini adalah salah satu tanda bahwa Euro USD di time frame H1 ini sudah ada peluang mau turun. Dan di sini setelah dia reject di supply sini, ternyata benar dia turun. Dan turun di sini sudah break obstructor, ya kan? Ini artinya sudah komplit bahwa ini di time frame H1 sedang reversal. Oke, jadi ya, jadi di sini bisa kita mencari peluang sell. Di manakah peluang sellnya? Nah, ini nanti yang perlu dipahami lebih detail, ya kan? Di sini ada imbalance. Ini ada candle besar ini adalah imbalance. Di atas di sini ada supply. Mungkin dia akan reject di sini kemudian turun, tapi perlu diperhatikan kalau di sini ini banyak sekali shadow. Nah, ini miring. Ini artinya ini adalah zone liquidity. Jadi kalau mau nge-sell di sini ini sangat rawan. Ya, sangat bahaya karena di atas di sini juga masih ada imbalance. Oke. Nah, tapi seandainya teman-teman mau nge-sell di sini nggak masalah, diukur lot dan balance-nya itu berapa, SL-nya tentu di atasnya puncak sini. Oke, biar nggak gampang. Artinya diukur benar-benar. Oke. Nah, di sini ada demand yang di break secara signifikan, ini bisa disebut breaker block. Oke, akan saya tandai di situ seperti ini. Ini adalah breaker block. Oke, kemungkinan bisa jadi harga akan mantul di zone ini. Seandainya masih naik, ya sudah nggak terlalu jauh SL-nya. Oke. Nah, kita pending order saja di zona ini, di area sini dengan SL di atas
nya puncak sini, kasih space berapa pip ya untuk menjaga nih yang namanya spread. Oke, nah kita balik lagi ke daily sekarang. Nah setelah seperti ini, nah kita bisa set targetnya guys. Dimana targetnya? Ya paling tidak di low nya sini ya, di low nya ini, atau ekstrimnya bisa ke bawah atau di dimensi sini. Oke, seperti itu ya. Nanti kalau take profit ya saya menyarankan ke demand terdekat saja, jangan jauh-jauh atau ke support terdekat. Oke, begitu guys. Oke, kita akan lihat bagaimana perjalanannya Euro USD. Artinya ketika kita nge-sell di sini ya kan, kita akan nge-sell di sini. Itu artinya kita sudah menemukan reversal di time frame H1 dan mengikuti atau follow trend di daily gitu ya. Oke. Oke. Dan sudah trigger. Nah, oke. Seperti itu aja. Ini sudah TP di sini. Balik ke atas. Nah, di sini. Oke, seperti itu aja. Jangan dilihat penjelasannya yang bertele-tele, tapi intinya guys ya, konsepnya. Jadi saya mengharapkan teman-teman semua paham bahwa yang namanya top down analisis itu adalah kita mencari tren di time frame besar, tunggu dia pullback atau retrace. Pullback atau retrace itu adalah tren di time frame kecil. Nah, tugas kita adalah bersabar menunggu reversalnya di time frame kecil. Kemudian kita follow reversalnya. Itu juga artinya follow trend di time frame besarnya. Paham ya? Oke. Jadi kita harus sabar. Jangan takut ketinggalan harga. Apalagi kalau kita sudah ngikut medsos, oh sudah ada yang open posisi, waduh telat harga. Enggak, masih banyak peluang. 1 hari 24 jam, oke? 1 minggu 5 hari aktif, oke? Ya, saya rasa cukup seperti itu guys. Saya akhiri, semoga bermanfaat. Mohon maaf jika ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.